Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Hakim menolak gugatan ini karena dinilai syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat Putusan diterima. Itu diketok 8 hakim MK yang diketuai oleh Suhartoyo. Sementara Hakim MK Anwar Usman tidak dilibatkan karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. Dalam pertimbangannya, hakim menolak gugatan ini karena dinilai syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Gugatan ini diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, karena putusan MK yang diketuai Anwar Usman saat itu. Selesai diucapkan pada pukul 16:19. Jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka open legal policy. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tentang syarat usia minimal Hakim Konstitusi 55 tahun. Permohonan itu diajukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bahmid. Fahri Bahmid mempersoalkan perubahan syarat minimal usia hakim MK yang kerap berubah dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Fahri juga menyoroti tidak adanya landasan maupun filosofi yang jelas terhadap perubahan batas usia minimal yang telah dilakukan beberapa kali. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan MK menolak permohonan Fahri karena dinilai tidak beralasan. Tahun 2023 demi keadilan berdasarkan ketentuan yang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap permohonan dakwa Mahkamah tidak menemukan persoalan sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan-putusan di atas, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pasal 5 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2020 karena merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dan seluruh pertimbangan hukum yang telah dikeduaikan di atas telah ternyata ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2020 apabila tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalil-dalil pemohon dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan. Ada sejumlah putusan MK yang dinilai kontroversial dan justru menimbulkan masalah baru. Yang pertama, Undang-Undang Pilkada pasal 7 huruf R, MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga pertahanan politik dinasti dalam Undang-Undang Pilkada tahun 2015. Akibatnya, isu politik dinasti jadi problematika besar dalam pemilu presiden. Yang kedua adalah Undang-Undang Pemilu pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. MK membatalkan keharusan mundur menteri yang akan mengajukan diri sebagai capres atau cawapres. Yang ketiga, soal MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. MK perpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun atas permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Akibatnya kompleksitas masalah terjadi menyusul penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Yang keempat, soal batas usia Capres-Cawapres 40 tahun. Batas usia Capres-Cawapres 40 tahun itu MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. MK menetapkan batas usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau punya pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini kemudian membuat Gibran Rakabuming Raka lolos sebagai bakal cawapres. Tapi putusan ini juga berakibat dicopotnya Ketua MK Anwar Usman karena dinilai melanggar etik.
Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat Capres-Cawapres sekaligus tentang syarat usia minimal hakim konstitusi 55 tahun. Apa yang jadi pertimbangan MK? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Brian Jabri di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Brian, soal usia Capres-Cawapres apa yang menjadi alasan penolakan dari Mahkamah Konstitusi? Baik, yang menjadi dasar penolakan yang pertama adalah putusan MK. Sebelumnya bersifat final dan berkekuatan hukum sejak sidang pleno yang dibacakan beberapa waktu yang lalu, Cindy dan juga saudara. Dan berikutnya ialah ditegaskan juga oleh putusan MK hari ini, juga didukung oleh putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK nomor 2 tahun 2023 yang dianggap MK menegaskan sifat final dan mengikat dari putusan tersebut. Jadi artinya memang sebelum hari ini juga ditolak terkait sidang putusan perkara nomor 141, memang sebelumnya sudah ditetapkan dari putusan MK sebelumnya di mana Ketua Mahkamah Konstitusi ialah Anwar Usman, dan tentu saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua MK atau Mahkamah Konstitusi seperti itu, Cindy dan juga saudara. Dan tentu saat itu jika kita kembali mengingat, Cindy dan juga saudara, hakim yang setuju dan tidak setuju terkait pemutusan atau putusan Gibran Rakabuming Raka lolos atau berlenggang menjadi wakil presiden nantinya, terdapat 5 hakim. Hanya ada 3 hakim diantaranya, yaitu Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan juga Guntur Hamzah. Namun hakim yang tidak setuju saat itu ialah ada 2 hakim, diantaranya Eni Nurbaningsi dan juga Daniel Yusmik Pancastaki Foke. Seperti itu. Maksud kami Fantasaki Foke. Dan tentu saat ini juga terkait hasil sidang atau penolakan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Cindy dan juga saudara, kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Brahma Ariana. Beliau menyampaikan bahwa untuk putusan ini tentu sangat menghargai karena putusan MK harus sebagai badan peradilan pertama dan terakhir, namun tentu ini bersifat final dan ada beberapa poin juga diantaranya disampaikan kepada kami. Yang pertama, MK mengakui pasal 17 ayat 5 bisa diterapkan ke MK ayat nomor 17 ayat 6 dan juga 7. Dan artinya hakim yang tidak punya kepentingan harus mengundurkan diri, tapi itu dibiarkan oleh MK. Ini yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum dari Brahma Ariana seperti itu. Dan poin berikutnya ialah MK sebenarnya sudah mengakui bahwa putusan nomor 90 keliru karena untuk tingkat jenjang wali kota, jenjangnya masih jauh dengan jenjang presiden, kemudian dilempar ke pembentuk undang-undang seperti itu, Cindy. Lalu soal batas usia hakim Mahkamah Konstitusi, MK menilai permohonan atau gugatan itu tidak beralasan. Mengapa, Brian? Ya, mengapa tidak beralasan? Karena sebenarnya dari MK atau Mahkamah Konstitusi sendiri membutuhkan berkas atau pendukung yang kuat. Mengapa harus diajukan terkait batas usia? Oleh karena itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya dari pihak MK sendiri membutuhkan data dan juga yang berlandaskan undang-undang yang lebih kuat dan meyakinkan agar MK bisa mengabulkan permohonan yang memang disurati oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Oleh karena itu dari pihak MK sendiri menolaknya dengan alasan tidak berkekuatan hukum kuat. Seperti itu, Cindy. Terima kasih. Brian Jabri melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.